Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke halaqat ilmu hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit memahami tentang arti sunnah. Kemudian kita sekarang mau masuk ke posisi dan urgensi dari sunnah mutahharah dari Rasulullah SAW. Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, yaitu sebagai mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disinilah letak pentingnya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang tidak tahu bahasa Arab, atau bahkan orang yang tahu Arab, orang yang tahu bahasa Arab pun belum tentu dapat memahami Al-Quran tanpa penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Rasulullah yang mana perkataan beliau disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jawami'ul kalim, kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fuddiltu 'alal anbiya'i bi khamsah. Artinya, saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kelebihan dari nabi-nabi yang lain dengan 5 hal. Atau 6 hal dalam riwayat yang lain, atau bahkan dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala menjadi lebih dari 6 saja, yaitu sampai lebih dari 100 khosiyah atau kekhususan daripada Rasulullah SAW yang kemudian terkumpulkan, terhimpun dalam sebuah kitab yang bernama Al-Khosais Al-Kubra. Rasulullah disifati dengan jawami'ul kalim. Artinya ketika Rasulullah SAW menjelaskan dengan kata-kata yang sedikit tapi maknanya yang sangat luas. Jawami'ul kalim juga bisa berarti Al-Quran dan juga bisa berarti hadis. Artinya apa? Artinya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa 2 hal. Yang pertama Al-Quran, yang mana jika kita membaca lafaz Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran dengan bahasa Arab, baik kita faham atau tidak faham, maka kita akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Al-Quran tilawatuhu muta'abbad atau al-muta'abbad fi tilawatihi. Artinya meskipun orang yang membaca Al-Quran tanpa memahami tetap mendapatkan pahala. Kemudian wahyu yang lain selain Al-Quran yaitu berupa makna yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Di sini kita ingin melihat posisi Al-Quran. Mohon maaf, di sini kita akan melihat posisi sunnah nabawiyah dari Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Al-Quran Yang pertama, sunnah nabawiyah datang sebagai muwafiqah lil Quran. Artinya menguatkan dan menyetujui apa yang datang dari Al-Quran. Artinya apa? Jika contohnya disebutkan dalam Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memerintahkan bahwa wajib bagi orang mukmin untuk berpuasa. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah atau hadisnya dalam sebuah hadis yang berkata atau berupa bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini dia. Artinya muwafiqah, artinya apa? Sesuai, tidak mukhalifah atau tidak bertentangan. Karena apa? Karena memang Quran sunnah nabawiyah merupakan lahir dari satu rahim yang suci, yaitu wahyu, tidak akan bertentangan sama sekali. Jika memang terlihat pertentangan antara Al-Quran dan hadis, itu hanya pertentangan secara zahir saja, atau secara
luarnya saja. Sebetulnya tidak bertentangan. Yang pertama, Al-Quran datang sebagai penguat atau menyetujui apa yang datang dari Al-Quran. Yang kedua, posisi Al-Quran. Yang kedua, posisi As-Sunnah An-Nabawiyah dari Al-Quran yaitu sebagai muwaddih lil Quran atau penjelas dari apa yang datang dari Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya jika ada ayat yang disebutkan dalam Al-Quran menjelaskan sesuatu yang tidak jelas, maka Rasulullah SAW akan menjelaskan maksudnya. Muwaddih atau penjelas dari Al-Quran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Al-Quran yang pertama, Sunnah Nabawiyah sebagai mufassil lil mujmal, artinya menjelaskan, merincikan apa yang dijelaskan atau apa yang disebutkan oleh Al-Quran secara mujmal. Contohnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Kemudian para sahabat tidak tahu apa itu sholat, apa itu zakat. Bagaimana tata caranya sholat? Karena apa? Karena kaum Arab sebelum datangnya Islam memahami sholat artinya doa atau doa saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat? Oh, rupanya apa yang dimaksud dengan sholat? Berapa rakaat sholat zuhur itu? Berapa rakaat sholat subuh itu? Oh, rupanya Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadisnya bahwa rakaat sholat zuhur yaitu 4 rakaat, atau sholat zuhur tidak dibaca dengan secara zahir atau dibaca dengan lirik. Inilah penjelas yang dimaksudkan untuk menjelaskan arti sholat dan bagaimana tata cara sholat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Seperti kata Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan apa yang masih mutlak atau yang masih tidak umum. Bisa berarti taqyidul mutlak. Contohnya disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Diperintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri. Tapi bagaimana cara memotongnya? Apa yang dipotong? Seberapa besar? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa yang dipotong adalah tangan sebelah kanan. Kemudian hanya sampai pergelangan saja, tidak sampai pada siku-siku. Itulah yang dijelaskan oleh sunnah untuk menjelaskan arti was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.